Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ismatul Hawa dengan NIM 2441105010005 dengan prodi 2 IATB. Di sini saya akan menjawab soal UTS filsafat bahasa dengan soal nomor 2 dan soal nomor 5. Di soal nomor 2 ini berangkat dari pandangan Bertrand Russell dan George Edward Moore. Bagaimana sih bahasa dalam cerita rakyat ini membentuk pemandangan masyarakat tentang realitas? Di sini saya ngambil cerita dari daerahku sendiri, yaitu cerita tentang Sintren yang berasal dari Pemalang, yang katanya banyak unsur mistisnya. Katanya sih ada gadis cantik banget, dia nari, dan katanya juga dia kesurupan roh leluhur gitu. Serem sih, tapi bikin masyarakat jadi penasaran. Nah, dari sisi filsuf kayak Bertrand Russell dan George Edward Moore itu bisa dibahas bagaimana bahasa dalam cerita Sintren itu membentuk pemahaman kita tentang kenyataan. Nah, si Russell bilang bahwa bahasa bisa kasih deskripsi definit, yaitu gambaran yang kelihatannya jelas dan nyata. Misalnya orang bilang penari Sintren itu dirasuki oleh roh leluhur. Itu terdengar seperti fakta, tapi kalau pakai logikanya Russell itu belum tentu fakta. Yang bisa dibuktikan secara ilmiah itu lebih kayak kenyataan yang diceritakan pakai bahasa seolah-olah itu nyata. Nah, pemikiran Moore juga sama. Dia percaya bahwa kebenaran itu harus sesuai sama pengalamannya langsung. Jadi, menurut pemikiran Moore, cerita Sintren itu bukan fakta, tapi keyakinan masyarakat itu sendiri. Tapi bahasa dalam cerita ini tuh kuat banget pengaruhnya, karena cara bercerita masyarakat itu bikin kita percaya turun temurun dan bikin merinding. Jadi bahasa di sini bukan cuma buat cerita, tapi juga bisa membentuk realitas sosial dan budaya masyarakat. Intinya bahasa dalam tren lebih membentuk imajinasi dan kepercayaan, bukan menyatakan fakta versi ilmuwan. Nah, tapi buat masyarakat itu tetap dianggap kenyataan karena emang udah jadi budaya mereka sendiri, dan emang itu bagian dari tradisi mereka di Pemalang. Sedangkan yang kelima itu tentang pikiran dan bahasa, di mana Gilbert Ryle itu mengkritis pandangan dualisme Descartes dengan memperkenal the ghost in the machine, alias bukan sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh kita, seperti kata Descartes. Menurut Ryle, pikiran tuh kelihatan dari apa yang kita lakukan, termasuk lewat bahasa. Misalkan nih, kalau kita lihat pertunjukan Sintren yang ada beberapa yang dibagikan di media sosial, khususnya tuh di TikTok tuh banyak banget yang membagikan Sintren. Itu kan biasanya ada hal yang menarik kok, caption atau komentar-komentar dari netizen. Biasanya videonya disertai dengan caption seperti, ini penarinya kerasukan beneran nggak sih? Atau, ih merinding banget ya lihat gerakannya. Padahal bisa jadi yang kita lihat itu hanya pertunjukan seni yang udah diatur atau direkayasa. Tapi
bahasanya yang berhubungan dengan hal-hal mistis dan emosional, kita bisa merasa takut dan kagum. Jadi bahasa di sini nggak nyeritain apa yang terjadi, tapi juga membentuk perasaan kita. Beberapa netizen yang berkomentar itu sedang menunjukkan pikiran dan emosi karena emosi mereka lewat bahasa itu. Mereka nggak perlu bilang secara langsung, komentarnya itu udah nunjukin bahwa nunjukin isi pikirannya dia. Menurut Rel, ini bukti bahwa pikiran itu muncul dari tindakan dan ucapan. Bahasa bukan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan, tapi juga bikin kita merasakan sesuatu lewat cerita yang ada di media sosial itu. Kita bisa lihat bagaimana bahasa bikin orang percaya, merinding, bahkan membentuk cara berpikir mereka tentang dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.